Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Apriana Putri dengan NIM 1920502026 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya membuat video konseling individu guna memenuhi tugas UAS mata kuliah mikrokonseling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Hai, namaku Nia. Aku baru saja lulus SMA. Sekarang aku sibuk mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi, aku mengalami dilema yang menyebabkan aku malas serta hilang fokus saat belajar. Karena keinginanku yang berbeda dengan orang tua dalam memilih jurusan kuliah. Hasil tes pun keluar. Aku dinyatakan lulus. Tapi Halo, assalamualaikum. Iya Bu, ini Nia. Bu, ini tadi sudah cek di websitenya, ternyata Nia lulusnya di hukum Bu. Padahal kan Ibu tahu sendiri Nia bukan jurusan yang Nia sukai Bu. Sama Ibu Ria. Oh, di KM5 Bu. Oh, iya Bu. Oh, jam 7. Iya Bu. Jam 7 saya ke alamat yang Ibu kirim. Iya Bu. Ya Allah, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Silakan duduknya. Baik. Di sini ada keperluan apa ya? Mau konsultasi. Mau konsultasi. Terus tadi dari mana mampir ke sini? Dari Sekip Bu, dari rumah. Oh, dari rumahnya di Sekip. Tahu tempat ini dari siapa ya? Dari guru di SMA Bu. SMA. Oh, berarti sekarang udah mau kuliah gitu. Dulu SMA di mana? Di SMA 3 Bu. SMA 3. Taunya dari guru tadi kan? Kalau boleh tahu gurunya siapa ya? Ibu Suryati. Oh, Bu Suryati. Guru BK kan? Oh iya, Ibu kenal soalnya Bu Suryati ini dulunya teman Ibu di kampus. Sebelum kita memulai sesi konsultasinya, kita kenalan dulu ya. Ini adik namanya siapa ya? Nia. Nia. Oh, namanya Nia. Sekarang Nia sudah bisa mengungkapkan apa sih yang jadi permasalahan dari Nia. Ibu lihat juga Nia tuh cemberut dari coba senyum gitu kan. Nah, kan cantik. Ayo Nia, apa permasalahan dari Nia? Tapi nanti takut ketahuan Bu sama orang tua. Ketahuan sama orang tua. Iya, kalau cerita. Oh, kalau masalah itu Nia nggak perlu khawatir karena kalau Nia sudah datang ke sini, kerahasiaan atas permasalahannya itu akan dijaga oleh Ibu karena sudah menjadi suatu hal yang wajib Ibu jalankan sebagai seorang konselor untuk menjaga kerahasiaan dari klien yaitu Nia. Jadi Nia itu nggak perlu khawatir tentang cerita Nia hari ini atau orang-orang yang Nia sebutkan itu nggak akan kemana-mana, nggak akan diketahui oleh banyak orang. Nah, jadi sekarang Nia bisa bercerita dengan leluasa. Silakan Nia, apa permasalahannya? Jadi gini Bu, kan kemarin itu pas mau kalau udah kelas 3 SMA itu kan ada mau tes untuk masuk perguruan tinggi nih Bu Ya. Nah orang tua Nia itu dari kecil nyuruhnya Nia itu ngambil jurusan hukum, sedangkan Nia itu nggak senang Bu di hukum itu. Jadi ya ikut-ikut aja tes Bu tanpa belajar, tapi ternyata masih tetap lulus di hukum. Ibu mengerti perasaan yang Nia alami sekarang. Tentu sangat bimbang ya. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat pada Nia karena sudah lulus di perguruan tinggi dengan jurusan hukum pula. Tapi di sini Nia tidak senang ya lulus di hukum. Ya, kan tadi lulusnya di hukum. Sebelumnya selain hukum Nia mengambil jurusan apa? Selain hukum? Karena Nia senangnya bahasa Indonesia, jadi Nia ambil bahasa Indonesia Bu. Oh, Nia senang di bahasa Indonesia. Berarti Nia ini orangnya senang puisi, pidato, pintar merangkai kata gitu ya. Maaf, udah marah-marah.
di jurusan hukum sudah terlanjur lulus. Padahal kan itu bukan jurusan yang Nia inginkan Bu, tapi kan kalau misalnya Nia nggak nurut di jurusan itu, nanti takutnya orang tua malah tambah kecewa sama Nia. Jadi Nia tuh lagi bingung Bu, mau terus lanjut di jurusan hukum ini atau Nia harus tetap pilih jurusan yang Nia inginkan. Menurut Ibu, Nia itu sebenarnya tahu apa yang harus Nia lakukan. Kan Nia itu kan sudah tes melalui proses-proses seperti itu kan. Malah Nia itu tidak belajar kan untuk tes ini. Berharapnya Nia itu lulus di Bahasa Indonesia dan tidak berharap lulus di hukum. Tapi ternyata lulus di hukum. Dan Nia tahu nggak sih kalau hukum itu adalah salah satu prodi ataupun fakultas yang sangat digemari oleh anak-anak sekarang. Itu merupakan jurusan yang terkenal loh. Nah, di sini artinya kalau Nia sudah tidak belajar tapi lulus, berarti Nia itu ada potensi yang sangat besar dalam diri Nia. Boleh jadi sekarang Nia itu tidak senang dengan hukum, tapi kan dari tes-tes yang sudah dilakukan, nyatanya Nia lulus. Berarti tanpa belajar pun Nia mampu, apalagi Nia kalau belajar seperti itu. Ya tapi gimana ya Bu, rasanya kalau misalnya Nia masuk jurusan hukum itu kayak nanti nggak Nianya jadi malah pribadi yang pendiam, bukan kan memang nggak seneng sama sekali. Takutnya begitu ya, Takut dia cuma diam aja, masih diam. Nah, untuk masalah pendiam atau gimana ya, mungkin karena anak baru tuh bertemu dengan teman-teman baru, itu mah wajar karena kan masih proses penyesuaian diri dengan lingkungan baru. Nia kan belum pernah mencoba, kan baru mau masuk kan. Nah, kan segala sesuatu yang belum kita coba, kita tuh tidak akan tahu hasilnya. Jadi Nia itu coba dulu. Nah, sekarang Nia itu pikirkan, kan Nia itu kalau lulus di hukum itu kan banyak tes-tesnya kemarin, kan tesnya kan kemarin Iya, Bu. Nah, tapi Nia malah lulus padahal tidak belajar. Berarti apa? Berarti Nia itu mampu. Dan untuk masalah pendiam itu ya, kita tuh tinggal penyesuaian diri aja ke lingkungan. Di sekolah dulu banyak kan temen Nianya? Iya, banyak. Banyak kan. Nah, itu kalau masalah pendiam atau tidak, Nia itu terbuka saja sama teman-teman yang di kampus. Toh Nia juga kan pintar tuh ikut organisasi seperti itu untuk ya menambah relasi teman itu. Jadi Nia harus tetap ikuti jurusan hukum ini Bu, walaupun terpaksa. Nggak seperti itu. Dalam menjalani kehidupan itu, Nia tuh nggak boleh menganggap sesuatu itu terpaksa. Nia kan udah lulus, berarti itu tuh sudah ada potensi dalam diri Nia, tapi Nia itu belum terbuka saja terhadap diri Nia. Ternyata Nia itu mampu. Mungkin karena Nia selama ini senangnya di bahasa Indonesia, senang menulis, senang membaca puisi dan lain-lain. Jadi Nia itu berpikiran, oh potensi saya itu adalah di bahasa Indonesia. Padahal setelah menjalani tes, Nia itu kan bisa tuh ternyata. Berarti Nia itu sangat mampu. Nia tuh nggak tahu tuh gimana potensi yang ada di dalam diri Nia. Sedangkan ternyata waktu tadi tes atau kemarin tes ternyata lulus loh tanpa belajar loh Nia. Berarti Nia itu pinter, Nia itu bisa. Nggak belajar aja Nia lulus, apalagi belajar. Nah bayangin tuh, banyak loh orang-orang yang jadi jaksa, jadi pengacara, itu orang-orang hebat semua itu, terkenal di mana-mana. Oh iya, ibu lupa memberitahu kepada Nia ini kayaknya sangat-sangat suka ya sama puisi, cerpen dan lain-lain. Iya Bu. Jadi bahasa Indonesia atau sastra ya, sastra ini bisa Nia pelajari juga. Jadi Nia itu bisa mendapatkan 2 ilmu sekaligus. Penasaran gimana? Iya Bu. Nah, jadi untuk kuliah kesehariannya Nia itu di kelas belajar tentang hukum full tuh dari pagi kan misal sampai siang. Terus ada namanya di kampus itu UKMK. Apa itu UKMK? UKMK itu kayak apa ya? Kalau di sekolah itu ekstrakurikuler. Jadi Nia itu bisa ikut UKMK tadi untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Nia. Nia itu bisa
belajar membuat puisi, belajar membuat berita atau cerita itu melalui UKMK tadi. Nah, jadi kan lumayan tuh dapat 2 ilmu. Coba kalau Nia itu tetap kekeh mau di bahasa Indonesia dan hukum yang udah lulus tadi ditinggalkan, kemungkinannya pertama belum tentu loh Nia bakal lulus bahasa Indonesia. Belum tentu nanti Nia kekeh tuh karena Nia pintar di bahasa Indonesia mau tes lagi, belum tentu Nia lulus. Sayang kan menolak hukum yang terang-terang sudah lulus gitu. Terus kalau Nia ngambil bahasa Indonesia, ya udah cuma bahasa Indonesia aja, yang lainnya ya paling Nia UKMK-nya ngambil bahasa Indonesia lagi, jadi kan cuma 1 ilmu. Kalau Nia ngambil hukum terus UKMK ikut tentang sastra, tentang bahasa Indonesia, dapat 2 ilmu tuh. Jadi nanti waktu lulus nih bisa sambilan tuh, kayak tahu kan Mbak Najwa Shihab. Iya tahu. Mbak Najwa Shihab itu dia itu lulusan hukum SH, tapi karena dia ikut kayak semacam organisasi, contohnya sekarang gimana di media pasti orang tuh ngiranya dia itu belajar tentang sastra atau pelajaran sosial kan, tapi ternyata enggak, dia itu belajar tentang hukum. Tapi apa yang dibahas dia di TV, yang dibahas dia di mana-mana, cerdas kan, pintar kan. Nah, mau nggak jadi kayak Mbak Najwa? Mau banget Bu. Nah, Nia bisa berkarya di tulisannya tapi dengan ilmunya itu bagus loh. Mbak Najwa itu kalau ngomong dengan ilmiah yang detail. Jadi gimana nih keputusannya, apa Nia udah bisa mengambil keputusan mau seperti apa, atau Nia masih bingung nih, masih galau, masih bingung mau pilih jurusan apa atau gimana sekarang? Kalau sepanjang Nia udah cerita nih sama ibu, kayaknya Nia merasa udah lega gitu, terus malah kayak bersemangat gitu Bu, malah mau terus lanjutin jurusan ini. Karena malah Nia tuh kayak penasaran, oh ternyata kayaknya dunia perkuliahan ini menyenangkan gitu untuk Nia, karena kan Nia juga orangnya super aktif ya Bu, nggak mau kayak diam-diam aja di rumah, mau ikut kesana kesini, mau pokoknya ada aja, pokoknya harus ada yang Nia lakuin gitu. Baik, Nia sudah paham ya apa yang akan Nia ambil langkah selanjutnya. Semoga perkuliahannya lancar, terus apa yang Nia rencanakan juga ke depannya nanti akan sukses gitu ya. Ya, Udah lama juga ya tadi kita ngobrol. Dia juga udah paham tuh apa yang mau Nia ambil dari sesi kita hari ini. Iya Bu, pokoknya yang Nia ambil sih, Nia harus tetap ikuti jurusan yang dikehendaki oleh orang tuanya ini, yaitu hukum. Dan juga kan Nia juga udah lulus nih. Nia pikir lagi ternyata, oh sudah lulus, banyak kawan-kawan Nia yang lain mau ambil jurusan ini, sedangkan Nia udah lulus dan cuman tinggal bayar UKT aja gitu. Jadi Nia jadi bersemangat aja gitu Bu, mau lanjutin ini. Bagus ya. Baik, sudah merasa sudah cukup lama ya kita bercerita hari ini. Kita akhiri aja ya. Ya Bu. Nah, tapi kalau kedepannya Nia menemukan permasalahan di bangku kuliah atau yang lain-lainnya, Nia bisa datang lagi kepada Ibu untuk menceritakan permasalahan yang Nia alami kepada Ibu. Jadi masih bisa kesini Bu? Iya, masih bisa, terbuka kapanpun dan dimanapun. Kalau mau keluar juga bisa, nanti kita tukeran aja nomor HP-nya kalau Nia perlu kan. Jadi Nia itu bisa WA aja, Bu saya ada keperluan mau konsultasi gitu, kita bisa ketemuan aja di luar seperti itu ya. Oh iya. Cukup ya hari ini. Iya, Bu. Ibu akhiri ya. Udah, Nia boleh pulang sekarang. Oh, jadi terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oh, jadi sudah terbuka, jadi mau kemana-kemananya udah ada rancangan nih untuk kedepannya. Semoga sukses ya. Ya, makasih banyak ya. Iya, Bu. semangat Maaf ya. ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, itulah video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu kembali.